Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Perikop Injil Yohanes yang diperdengarkan kepada kita sekalian dalam minggu Paskah kedua ini menceritakan tindakan-tindakan luar biasa yang dilakukan Kristus Tuhan kita pada hari kebangkitan, saat ia menampakkan dirinya untuk pertama kali di muka umum. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut. Mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Pada waktu itulah datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu tentunya bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Dan Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tuhan Yesus menghendaki agar para rasulnya melanjutkan tugas karya perutusannya di tengah dunia ini. Dan ia secara pribadi memberikan kuasa kepada murid-muridnya dalam melakukan tugas perutusan mereka. Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu kedua Paskah, gereja juga mengajak kita untuk merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Perayaan Minggu Kerahiman Ilahi berawal dari pewahyuan pribadi yang diterima oleh Santa Faustina. Yesus bersabda kepada Santa Faustina, aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman. Permintaan ini disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina dari Polandia pada penampakannya tanggal 22 Februari tahun 1931. Permintaan Yesus ini baru terwujud pada tahun 2000 ketika Paus Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Sejak saat itu, Gereja Universal secara resmi merayakan pesta kerahiman Ilahi. Saudara-saudari, adik-adikku, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, Paus Yohanes Paulus II secara pribadi begitu bersemangat untuk menyebarkan doa kerahiman Ilahi, sehingga ia pun disebut sebagai Paus Kerahiman. Pada homilinya tanggal 17 Agustus tahun 2002, Paus Yohanes Paulus II menyatakan demikian, dunia saat ini sangat membutuhkan kerahiman ilahi. Dunia sedang menderita oleh konflik berkepanjangan, kematian bagi orang-orang yang tak bersalah, kebencian dan dendam merajalela. Martabat manusia tidak dihargai. Budaya kematian menggerogoti pengaruh budaya kehidupan. Semua itu tidak dapat dilepaskan dari kedosaan bangsa manusia. Manakala kuasa dosa telah begitu kuat mencengkram umat manusia, maka yang terjadi hanyalah penderitaan dan penderitaan. Kerahiman ilahi dibutuhkan untuk menolong orang-orang yang menjadi korban dari keganasan kuasa dosa yang merasuk di hati banyak orang. Namun lebih dari itu, semua kerahiman ilahi amat dibutuhkan untuk mengubah pikiran
dan hati manusia agar dapat mengarahkan hidupnya kembali untuk membangun damai dan kasih dalam kehidupan bersama. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pesta kerahiman ilahi yang secara meriah kita rayakan hari ini bersama Gereja Universal mau menyadarkan kita sekalian akan belas kasih Allah yang tak ada batasnya. Belas kasih Allah sungguh kita butuhkan dalam kelemahan, kerapuhan manusiawi kita. Dalam kondisi tanpa harapan, dalam kondisi keputusasaan yang kita alami dalam hidup ini, belas kasih, kerahiman Allah mutlak setiap kita butuhkan. Belas kasih atau kerahiman Allah tidak menghina status, apalagi mematikan potensi manusia. Kasih Allah tidak berdampak melumpuhkan daya juang moral spiritual kita. Sebaliknya, Allah sangat mengasihi kita dan menginginkan kita menjadi gambarnya. Kerahiman Allah yang ditunjukkan secara tuntas dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus tidak mematikan daya rohani manusia, tetapi justru membangkitkannya. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa penampakan Yesus kepada para murid yang kita dengar dalam perikop Injil hari ini sekali lagi mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit dan Dia mengutus para murid untuk mewartakan pengampunan dosa yang disertai dengan hembusan Roh Kudus. Saudara-saudari, adik-adik, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Kristus zaman ini, kita sekalian pun dipanggil untuk melanjutkan karya para rasul, melanjutkan karya Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih dan kerahiman Allah bagi dunia ini. Kerahiman Allah menghendaki agar semua orang mencapai keselamatan. Praktek nyata dari kehidupan umat yang diselamatkan oleh kasih dan kerahiman Allah adalah kehidupan bersama yang diwarnai oleh sikap saling mengasihi, saling berbagi, saling meneguhkan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.